Hai semuanya, di video kali ini kita akan belajar mengenai kelas dan objek di Object Oriented Programming. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu konsep-konsep dasar dari Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek, mungkin teman-teman bisa nonton video saya sebelum ini mengenai konsep-konsep dasar di Object Oriented Programming. Nah, di situ saya sudah menjelaskan mengenai konsep-konsep dasar OOP dan juga komponen-komponen yang ada di Object Oriented Programming, yaitu kelas dan objek ini. Nah, supaya teman-teman tahu secara mendasar terlebih dahulu, supaya video ini dapat buat teman-teman ngerti lebih jauh mengenai kelas dan objek. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kelas dan objek, dan juga saya akan mengimplementasikannya ke kode Java di BlueJ. Ikutin terus ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai kelas dan objek. Jadi, apa sih kelas itu dan apa itu objek? Nah, kalau teman-teman sudah melihat video saya sebelumnya, mungkin teman-teman sudah lebih mengerti ya. Nah, di sini saya mengulang kembali mengenai kelas dan objek. Jadi kelas ini, jadi di sini saya sudah membuat ilustrasi gambar untuk memudahkan teman-teman mengerti tentang kelas dan objek ini. Nah, di sini saya menggambarkan kelas sebagai cetakan kue yang digambar dengan mobil. Nah, objek di sini saya menggunakan ilustrasi gambar, yaitu hasil dari cetakan tersebut. Jadi cetakan tersebut menghasilkan wujud asli dari cetakan tersebut, yaitu mobil. Nah, maksud dari analogi ini adalah jadi kelas itu digambarkan sebagai blueprint atau cetakan untuk membuat si objek tersebut. Nah, objek ini adalah instan dari wujud asli kelas tersebut, kelas yang dibuat. Nah, selanjutnya di sini ada definisi dari kelas. Jadi kelas adalah blueprint dari sebuah objek atau cetakan untuk membuat objek. Nah, seperti tadi yang saya sudah analogikan sebelumnya. Nah, di dalam kelas ini kita mendefinisikan atribut atau data dan metode atau fungsi yang akan digunakan oleh objeknya nanti. Nah, nanti akan diilustrasikan di kelas itu ada atribut, metode, dan lain-lain yang akan memudahkan teman-teman untuk mengerti lebih lanjut. Lalu contoh dari kelas ini adalah person, vehicle, tree, fruit, dan lain-lain. Jadi ini adalah contoh kecilnya saja. Teman-teman bisa menggunakan yang lain-lain lagi, misalnya car, motorcycle, itu juga bisa. Selanjutnya, objek itu apa sih? Jadi objek itu adalah sebuah instan yang merupakan wujud nyata dari kelas. Nah, seperti analogi tadi, yaitu objek adalah wujud nyata dari kelas tersebut. Nah, objek digambarkan dengan variabel dan metode. Nah, mungkin teman-teman akan ngerti saat saya nanti mengimplementasikannya di kode Java. Lalu contohnya objek itu contoh objek itu apa sih? Nah, contoh dari objek itu misalnya dari kelas fruits atau buah-buahan. Nah, kita dapat membuat objek yaitu mangga, pisang, apel, anggur, durian, dan lain-lain. Jadi itu adalah wujud nyata dari buah-buahan, dari kelas buah-buahan. Nah, selanjutnya kita akan mengimplementasikan kelas dan objek ini di kode Java menggunakan aplikasi BlueJ. Nah, di sini saya sudah menyiapkan project baru yang diberi nama kelas dan objek. Lalu kita akan membuat kelas terlebih dahulu. Di sini saya membuat kelas dari cake atau kue.
Nah, penulisan kelas di sini menggunakan huruf kapital di awal kata. Nah, jadi seperti di PPT yang sudah saya jelaskan tadi, di kelas itu terdiri dari atribut dan method. Nah, di sini saya kan membuat atributnya terlebih dahulu. Di sini saya membuat dua atribut, yaitu flavor dan juga size dari cake tersebut. Jadi rasa dari kue tersebut dan juga ukuran dari kue tersebut. Nah, jadi ini yang disebut dengan atribut. Di sini atribut juga menggunakan tipe data. Yang pertama, flavor ini karena rasa. Rasa itu misalnya vanilla, strawberry, coklat, dan lain-lain. Jadi menggunakan tipe data string. Tipe data string ini digunakan untuk tipe data teks maupun karakter. Nah, lalu size ini menggunakan tipe data integer karena integer itu untuk tipe data bilangan bulat. Selanjutnya saya akan membuat method untuk menampilkan informasi dari cake tersebut. Di sini saya menggunakan satu method aja untuk menampilkan informasi dari cake. Nah, jadi ini adalah method yang digunakan untuk menampilkan informasi dari cake tersebut. Nah, jadi fungsi dari sistem outprint ln ini digunakan untuk sorry. Jadi sistem outprint ln ini digunakan untuk menampilkan output di terminal, dan juga dia akan otomatis langsung melanjutkan ke baris ke selanjutnya. Jadi ukuran ini berada di bawah rasa, jadi dia kayak di enter gitu. Lalu kita coba compile. Nah, no syntax error. Kita lanjut membuat objek. Jadi membuat objek itu kita harus membuat kelas baru, yaitu main. Jadi kelas main ini digunakan untuk membuat objek dari program yang kita buat. Open editor. Nah, yang pertama ketika kita membuat kelas main itu kita harus menuliskan public static
Nah, jadi public static void main ini digunakan untuk mengeksekusi program yang sudah kita buat. Jadi ini sangat penting untuk di kelas main. Selanjutnya kita akan membuat objek dari kelas cake. Nah, selanjutnya kita akan mengisi atribut dari objek yang sudah kita buat, yaitu flavor dan juga size. Oke, flavor. Nah, di sini flavornya saya buat rasa vanilla dan juga size-nya itu 20, diameternya 20 cm. Nah, selanjutnya kita akan membuat method untuk memanggil si informasi kue yang yaitu show info. Show. Nah, jadi di kelas main itu hanya berisi public static void main ini untuk mengeksekusi program, lalu ini itu membuat objek dari kelas cake, lalu ini untuk mengisi atribut objek yang sudah kita buat, lalu my cake show info ini untuk memanggil method dari show info, lalu kita compile. Nah, selanjutnya kita akan melihat output dari program yang sudah kita buat. Nah, di sini tertampil rasanya vanilla dan ukuran kuenya berdiameter 20 cm. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari implementasi kelas dan objek di kode Java. Sekian penjelasan saya mengenai kelas dan objek di Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek, dan juga implementasinya di kode Java menggunakan aplikasi BlueJ. Nah, mungkin teman-teman juga bisa mencoba kode program itu di rumah supaya bisa lebih paham mengenai kelas dan objek. Nah, mungkin di kode pemrograman tadi saya masih banyak kesalahan karena saya juga masih belajar, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe untuk melihat video saya lainnya.